Mari kita bersama dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang taat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur Bapa pada saat malam hari Tuhan Engkau memberikan kegiatan dan kami Bapa yang baik, memberikan kesehatan semangat Bapa sehingga kami dapat mengenal Engkau pada saat malam hari. Di malam kelima yang Tuhan kami percaya Engkau hadir selalu Bapa dalam kehidupan kami setiap jiwa yang hadir Bapa. Berikan Roh Kudus yang hidup bagi kami Bapa sehingga kami boleh Tuhan melalui semua yang kasih daripada Bapa. Terima kasih Bapa yang baik bersama kami yang kita bahagia bersama ini. Tuntun mereka sampai kepada firman suatu Bapa Tuhan Yesus di perjalanan kemas Bapa. Terima kasih Tuhan yang selalu menemani mereka Tuhan sampai kepada sehingga kami Tuhan Yesus dapat melihat jumlahkan Engkau Bapa yang baik. Semoga Tuhan yang melayan kami pada saat ini Tuhan boleh Engkau memberkati Tuhan. Berikan roh putih Bapa yang baik sehingga kami boleh dibawa Tuhan Yesus berada di kami berbahaya dalam mengambil semuanya kami serahkan dalam tangan segala doa dan pujian yang dipersiapkan hamba firman yang menjadi berdoa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kekurangan kami dan kami layak di hadapan Bapa. Hanya di dalam nama kami Tuhan Yesus yang menjadi selamat kami. Haleluya, amin. Selanjutnya, ku sanjung kau di tempat ini. Kau di tempat ini sebab
daripada Tuhan. Apapun, walaupun kita ada kesulitan, jangan kita salahkan Tuhan. Ada masalah, saudara, biarlah kita selalu mengingat kasih Tuhan. Apa yang dapat menyusahkan kita tidak akan menjadi. Tidak ada yang menjadi lemah, ada roh penolong bagi kita. kegiatan pramuka di Sibu Langit Jamburi, kecelakaan lalu lintas. Tidak sadar beberapa hari muntah mual. Sejak itu harus pakai kacamata sampai sekarang. Baiknya
dan juga pernah juga gangguan di jantung, kurang gendong. Ada banyak masalah. Kita harus sadari, mungkin juga saudara pernah punya pengalaman yang mengerikan, bukan sekedar penyakit mungkin kecelakaan, apa saja derita-derita. Jangan lupa Tuhan lebih dahulu telah menderita bagi kita, keselamatan kita. Jadi patut kita tetap bersyukur kita ada, karena Tuhan Yesus yang tidak kelihatan itu menggendong kita semua. Amin. Ya Gembala kita yang agung itu sering kekasih. Kita akan masuk dalam pujian sukacita. Kita mau bersorak memuliakan nama Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, karena di hadirat Tuhan kita ada merasakan sukacita. Aku ingin selalu
Tuhan yang sejati bagi kita yang lemah. Kita akan pujian ini, kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Sesulit apapun, hanya kepada Dia saudara bisa curhat. Sama orang saudara selesai. Yesus kawan yang setia bagi kita yang lemah. Bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa. Tiap hal boleh dibawa. Dalam doa adanya. Hanya Yesus. Sebanyak apapun satoro dia pe ale-ale tondong tungan Nabi Hasyamanon di bumi ini semuanya nanti kudu nyusul pelan-pelan. Pemuda remaja jangan pikirkan hanya teman-teman saja yang bisa kumpul. Satu kali kalian sendiri untuk karir, rumah tangga, semua tinggal lagi urus masing-masing. Dan satu kali juga Tuhan panggil, paling sampai diantar ke mana, ditinggalkan juga banyak, pulang ke tempat masing-masing. Siapa yang selalu dijumpai? Tuhan Yesus. Banyak orang pikir, waduh sangat
dari pemuda Mela sampai ke depan berdoa buat firman Tuhan. Segala puji syukur dan penjelasan di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan, buat berkat yang masih boleh kami rasakan ya Bapa di malam hari ini Tuhan. Kami boleh menyempatkan waktu kami itu semuanya karena Roh Kudus Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat satu hari ini Tuhan. Kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik, itu semua karena penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus kiranya yang memberkati ibadah kami pada hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan mampukan kami, kuatkan kesehatan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan juga ibadah kami pada hari ini ya Bapa berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Mulai dari awal ibadah kami sampai berakhirnya, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami ya Bapa. Kiranya kami Tuhan boleh pulang nantinya dari tempat ini membawa berkat, membawa damai yang daripada-Mu ya Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami terlebih dahulu, menghapuskan setiap dosa pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, sengaja maupun tidak sengaja. Begitu juga buat Bapak Gembala kami ya Bapak, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mulai dari ujung rambut sampai telapak kakinya ya Bapak. Kesehatan yang daripada-Mu senantiasa mengurapinya ya Bapak. Kehidupannya juga ya Bapak, kiranya Tuhan yang menyertai. Begitu juga kami jemaat Tuhan, kiranya Tuhan satu persatu melihat setiap kehidupan kami ya Bapak. Mulai kami yang hadir dari paling depan sampai ke belakang, kiranya Tuhan senantiasa berkat-Mu ada dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Hanya yang doa Anakmu, ampuni setiap dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat baru yang daripada-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu, kita akan selama beberapa hari ini kita tidak saja berdoa, tapi kita dibekali oleh firman Tuhan dengan uraian yang cukup sederhana yang mudah dimengerti, membuat kita semakin mengenal Tuhan itu melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan hari ini setelah kita kemarin mendapat satu metafora atau gambaran bagaimana Roh Kudus itu karyanya digambarkan dengan lambang yaitu seekor burung merpati dan bukan yang lain. Dan saudara sudah melihat makna-makna semuanya saudara. Dan hari ini kita melihat lagi bagaimana Roh Kudus itu digambarkan ya melalui karya daripada minyak urapan atau minyak. Seperti itu saudara. Mari kita buka kitab kita dari kitab Mazmur pasal 89 ayat 21. Mazmur 89 ayat 21. Saya bacakan ayat ini, perhatikan Alkitab saudara. Demikian firman Tuhan, aku telah menemukan Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Satu pernyataan daripada Tuhan terhadap seorang manusia yang sangat sederhana bernama Daud. Aku, kata Tuhan, telah menemukan Daud. Tuhan yang datang menemukan, bukan Daud yang menemukan Tuhan. Tapi Tuhan dengan kebaikannya datang menemukan Daud. Dan bukan anak-anak yang lain di Israel. Dan dari keluarga Isai itu ada banyak yang keren-keren. Daud hanyalah seorang anak yang tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Dan dia hanyalah seorang gembala domba ternak daripada orang tuanya yang jumlahnya tidak seberapa sehingga tidak banyak menghasilkan keuntungan. Dia hidup dengan ternak yang bau, ladang, yang begitu sepi, sementara kakak-kakaknya atau abangnya orang-orang yang memasuki militer di zamannya, ikut berperang melawan Filistin dan lain sebagainya. Tapi Daud hari-harinya hanya kambing domba. Tapi Tuhan menemukan dia. Ada rencana besar bagi bangsa Israel melalui seorang yang bernama Daud. Betapa bahagianya Tuhan sendiri yang datang menemukannya. Kalau dikatakan aku telah, artinya Allah sudah berusaha menyelidiki siapa yang kira-kira yang dia mau pilih, aku mau temui. Mata Tuhan itu terang melihat kita semua anak-anak Tuhan. Siapa yang mau dia temui?
Siapa yang mau dia jadikan Allahnya? Siapa yang mau dia angkat derajatnya? Sebab Daud dari yang terendah, kepala sidang, gembala, kambing domba, menjadi raja yang menguasai satu negara atau kerajaan. Luar biasa. Jadi saudara, Roh Kudus kalau Tuhan sudah datang, dia mau mengangkat kita. Tadi gambarkannya, kita boleh terbang tinggi melewati semua badai hidup. Daud juga begitu, di situ dia diurapi, masih muda, tidak diperhitungkan, dia seperti anak-anak main ali-ali, dia berhasil melawan Goliat yang sudah dewasa dan dia hanya remaja, dia bisa kalah karena sudah ada pengurapan. Itu sebabnya penting kita memperoleh kuat kuasa Roh Kudus yang dalam perjanjian lama disebut itu pengurapan. Bukan untuk merendahkan seseorang, memang kita harus merendahkan diri untuk diangkat. Daud tidak marah sama orang tuanya, tidak dianggap. Dan satu kali Nabi Samuel datang ke tempat keluarga Isai. Tuhan sudah berbicara kepada Samuel, nabiku, pergi ke rumah Isai, siapkan tabung minyak urapan. Nanti aku yang kasih tahu sendiri siapa yang engkau akan urapi. Pergi saja. Dan pergilah dia ke rumah orang kaya itu Isai. Dan sampai di sana aku disuruh Tuhan mau mengurapi salah satu dari anak-anakmu. Si bapak senang sekali. Dia sudah punya jagoan. Siapa kira-kira? Saudara, hati-hati. Yang mungkin kita anggap sepele bisa Tuhan anggap. Yang kita andal-andalkan, oh inilah nanti begini-begini, inilah begini. Karena dia keren, karena dia pendidikannya apa, perawakannya oke lah, bicaranya berwibawa, mungkin begitu. Orang tuanya panggil dua anaknya yang kelihatannya itu keren. Jalan kamu sana, ada di sana kaum Samuel datang, disuruh semua kalian menghadap dia. Lewat. Menurut bapaknya mungkin inilah anakku ini akan dipilih. Banyak Roh Tuhan bilang sama Samuel, apa yang kau tengok? Jangan kau tengok lama-lama, bukan dia begini. Datang lagi yang kedua, begitu. Terakhir gua bilang jangan lihat perawakannya, tingginya, gantengnya, jangan. Bingung dia, udah semua ditawarin. Terus dia bilang sama Isai, apa ini aja nak? Tapi Tuhan, kalau memang ini anakku, kenapa nggak ada satupun? Tuhan tidak ada suruh aku rapi. Kalau memang ini anakmu, apa nggak ada yang lain lagi? Dia terbuka. Gimana ini ya? Sebenarnya ada, tapi nggak begitu kuanggap. Makanya ketika ada suratmu bilang mau kumpul dulu kami anak-anak akan dipilih satu, jagoanku suruh jangan dulu pergi kerja. Di rumah dulu mau datang berkah. Bingung Isai, tinggal satu anakku, dipanggil bilang dulu. Masih kecil, wajahnya masih kemerah-merahan, banyak kena matahari. Memang kulitnya cerah, tapi karena kena matahari, dikatakan wajahnya kemerah-merahan, terbakar matahari. Dan sampai dia langsung ada suara berbicara kepada Samuel, itu orang yang kuurapi. Dituanglah minyak dan dikatakan engkau akan menjadi raja. Memang lama baru menjadi raja, tapi urapan sudah dimulai. Di situ dituangkan minyak urapan. Dan saat itu juga pun setelah dituangkan ke kepala Daud mengalir urapan itu ke tubuhnya, dia menjadi manusia yang berbeda. Memang belum menjadi raja, tapi peperangan sudah dimulai. Jadi saudara, begitu pentingnya minyak urapan yang digambarkan di perjanjian baru itu kuasa Roh Kudus. Inilah
kerinduan hati Tuhan supaya kita semua mendapatkan pengurapan itu dan kasih. Aku telah menemukan Daud. Demikianlah juga kiranya kita masing-masing. Tuhan berkata, aku telah menemukan si A, si B, si C, jemaat yang tekun datang berdoa. Dia melihat hati kita. Aku telah menemukan hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku. Minyak dari Tuhan, minyak yang kudus. Jadi dia pun nanti ke depan dia menjadi raja dan luar biasa, dia berperang dan menang. Ada lagi yang diurapi, tapi tidak dengan minyak. Dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18, Tuhan Yesus berkata demikian. Roh Tuhan ada padaku, kata Tuhan Yesus, meyakinkan murid-muridnya. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku, kata Tuhan Yesus, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan telah mengutus aku. Itu kata Tuhan Yesus Kristus. Jika Roh Kudus ada pada kita, itu pengertiannya saudara, maka kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Mari kita buka dulu ayat itu, Lukas pasal 4 ayat 18. Dibandingkan perjanjian lama Daud, sebab Kristus disebut anak Daud, sebab dari silsilah Daud lahirlah Kristus. Kristus anak Daud, putra raja pangeran itu. Lukas pasal 4 ayat 18. Kita perhatikan. Saya baca dari ayat 18, dari ayat sebelumnya, ayat 16. Ia, artinya Yesus, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, karena orang Yahudi ya, ibadah pada hari Sabtu, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri untuk membaca. Bukannya kitab Taurat, kepadanya diberi gulungan kitab Nabi Yesaya. Jadi kitab Nabi sekarang ada dulu dibaca Tuhan Yesus. Ia membukanya dan menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan lain sebagainya. Tuhan Yesus diurapi tidak pakai minyak. Yohanes Pembaptis diurapi tidak pakai minyak urapan. Ada beberapa orang atau beberapa denominasi yang mencoba menggunakan minyak urapan hanya untuk perjanjian lama dan untuk sesaat. Sebab selanjutnya pun ada Nabi Hosea yang mengatakan tidak perlu lagi dikasih minyak urapan untuk mengangkat raja, untuk mengangkat imam dan nabi, tidak. Kenapa? Pada waktu itu orang seenaknya mengangkat raja tanpa bertanya kepada Tuhan. Cocok sih menjadi raja, diangkat, langsung diurapi. Tuhan tidak mau. Akhirnya minyak urapan itu tidak berlangsung lagi dalam Taurat. Sampai sekarang pun orang Israel mengangkat siapapun pemimpinnya tidak pakai minyak urapan. Jadi itu tidak berguna lagi yang namanya minyak urapan, saudara. Yang penting sama kita adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lukas 4, kalau kita diurapi, apa yang harus kita lakukan? Lukas pasal 4 ayat 18 tadi dikatakan, Roh Tuhan ada padaku. Kalau kita telah memiliki urapan Roh Kudus itu, dikatakan karena Ia telah mengurapi aku, yaitu Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu. Kita di perjanjian baru untuk menyampaikan kabar baik. Kalau kita telah menerima Roh Kudus, mari mulut kita, tingkah laku kita menyampaikan kabar baik, yang baik-baik.
yang aneh-aneh. Seperti itu. Kabar baik yang pertama adalah kabar baik dalam berita keselamatan, berkat, kuasa, kedamaian dalam Yesus. Itu kabar baik. Dan berbagai hal di dalam Yesus kita bisa mendapatkan jawaban. Dan selanjutnya dikatakan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin rohani, tidak mengerti apa-apa, dan lain sebagainya. Ia telah mengutus aku memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, orang-orang yang masih diikat kuasa kegelapan roh jahat. Orang udah penuh Roh Kudus diurapi, bekerja buat Tuhan, menyampaikan kabar baik, melayani Tuhan. Jadi pengurapan kita sekarang tidak lagi pakai minyak urapan. Pakai apa? Roh Kudus. Itu semua. Roh Kudus. Bahwa dikatakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 19 dikatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, tahun anugerah. Sekarang ini masih tahun rahmat Tuhan, karena Roh Kudus masih ada. Nanti jelang kedatangan Tuhan ada banyak peperangan, masalah, begini, kacau dunia, mungkin perang dunia ketiga, berbagai penyakit. Tahun rahmat Tuhan tidak ada. Saat itu diangkat Roh Kudus. Yang ada adalah kita yang masih ada, tinggalkan Tuhan. Sebab apa? Roh penolong tidak ada lagi. Kenapa dia diangkat? Karena Tuhan Yesus mau turun. Nggak boleh dua-duanya harus ada. Diangkat, tugas selesai, tahun rahmat. Ini kan sekarang masih tahun kemurahan. Tapi ada satu kali pintu itu ditutup, tidak ada lagi kemurahan. Saudara, sekali kalau selalu kita tinggalkan Tuhan, lama-lama hati kita itu keras karena Roh Tuhan tidak ada. Tidak lagi dia ngomong. Kalau saudara ngomong sama orang ya, sekali nggak mau, dua kali nggak mau, masih sabar, tiga kali nggak mau, terus nggak mau, terus saudara ngotot, bunuh habis orang. Tuhan pun seperti itu, nggak mau. Bahkan Tuhan keraskan. Jadi hati-hati saudara, hari ini Roh Kudus masih bersuara bagi kita. Jangan kita mengeraskan hati kita, saudara. Mari kita lihat dulu latar belakang minyak urapan. Ada banyak orang menjual belikan, tapi sebenarnya itu adalah salah. Latar belakang minyak urapan, Keluaran 30 ayat 22 sampai 25. Kitab Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Perhatikan Alkitab saudara, di sini dikatakan minyak urapan yang kudus judulnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tambahnya ayat 22, 23, ambillah rempah-rempah pilihan. Apa saja? Mur cair 500 sikal, kayu manis harum setengah dari itu 250 sikal, dan batang serai terharum 250 sikal, kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal tempat kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Semuanya itu harus kau buat menjadi minyak urapan yang kudus. Jelas ya ukurannya, takarannya, bahannya. Campuran wewangian, olahan seorang ahli rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Minyak urapan yang kudus. Jadi benar-benar dipakai untuk pelayanan, untuk satu tugas tertentu. Dan kalau ada orang sudah menerima minyak urapan itu, dia tidak boleh sembarang jumpa orang. Ya tidak beres. Sehingga dikatakan dalam kitab Imamat pasal 21 ayat 12, janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Imam telah diurapi, mana boleh sembarang jumpa sama jemaat. Ada waktunya. Dan tidak boleh pegang mayat, sebab ada kekudusan padanya, karena minyak urapan. Kita lihat dulu ayat itu, Imamat 21, biar lebih jelas. Imamat 21 ayat 12.
Saya bacakan ayat ini sebagai pembelajaran firman Tuhan bagi kita. Setiap orang dari keturunan Imam Harun, berapa tadi ayat 12. Janganlah ia keluar dari tempat kudus supaya tidak melanggar kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena ia telah dikhususkan dengan minyak urapan Allahnya, di atas kepalanya akulah Tuhan. Begitu hati-hatinya dengan minyak urapan dan orang yang memakainya, khusus dia dipakai untuk menjadi perantara pengampunan dosa. Dan itu dipakai minyak urapan untuk pengangkatan raja, untuk pengangkatan imam, untuk pengangkatan nabi. 1 Samuel 10 ayat 1, bagaimana Samuel bekerja untuk mengurapi seorang raja. Dikatakan 1 Samuel 10 ayat 1, Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkanlah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja? Begitu bangganya Samuel dikasih kesempatan mengurapi Saul. Di situ Tuhan minyak urapan datang kepada kuasa Roh Kudus langsung ada, dia berwibawa. Tadinya biasa-biasa saja. Setelah itu diciumnya raja baru, tanda penghormatan. Dan dia berkata, bukankah urapan turun? Begitu berharganya minyak urapan, karena minyak itulah yang menguatkan raja, memberi hikmat, memberi keberanian, akal budi, pertolongan. Yang digambarkan bagi kita orang perjanjian baru, kita tidak terima minyak itu, dari Roh Kudus kita dapatkan minyak urapan itu. Dia membuat kita kuat. Tadi pujian kita berkata, terbang tinggi, melewati bla 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 dan lain sebagainya. Dan tidak ada orang yang memisahkan kita lagi, sebab ada urapan Tuhan ada pada kita. Dan perhatikan saudara, penggunaan daripada minyak urapan ini tidak boleh dipakai kesembarangan. Untuk apa dipakai minyak urapan itu? Kembali kita tadi ke ayat tadi, kitab Keluar pasal 30 tadi. Saya bacakan ayat yang ke-32 sebagai pelajaran sehingga kita datang di rumah Tuhan tidak sekedar berdoa saja, tapi kita juga mengerti kenapa kita harus berdoa. Ayat 32. Saya baca dari ayat 31. Kepada orang Israel harus kau katakan, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku, turun-temurun di antara kamu. Ayat 32. Minyak itu tidak boleh digunakan pada badan orang biasa. Kayak kita ini orang biasa nggak boleh. Minyak urapan itu nggak boleh dipakai sama orang biasa. Hanya mengurapi raja, nabi, imam. Tidak boleh orang sembarangan. Karena tugasnya adalah ada tugas khusus. Sekarang ini gampang-gampangnya orang minyak urapan. Dan kalimat selanjutnya, kamu tidak boleh membuat minyak dengan campuran seperti itu. Nah, tadi dikasih tahu ukurannya. Nanti Tuhan bilang jangan coba-coba bikin. Minyak itu kudus dan haruslah kudus bagimu. Orang yang membuat campuran seperti itu dan membukannya pada orang-orang awam, orang-orang biasa, harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Itu kalau perjanjian lama. Sampai sekarang tidak ada lagi orang. Sekarang kan juga ada imam-imam mereka untuk agama Yahudi, sehingga mereka ada sinagog, ada ibadahnya, tapi mereka tidak pakai itu. Enggak, karena mereka dulu nggak mau bertanya sama Tuhan. Akhirnya Tuhan, kau asal bikin ya. Aku nggak menyuruh, itu raja-raja tadi kan memang aku perintahkan pada nabi pergi. Ini mereka sembarang. Yang aku katakan di kitab yang lain, kitab Hosea, jangan bikin lagi. Apalagi setelah Tuhan Yesus datang, dia katakan, aku akan kirimkan kuasa
sejak peristiwa kamar loteng, kuasa urapan itu melalui baptisan Roh Kudus digenapi di perjanjian baru. Saudara kasih. Jadi saudara, jangan kita terlalu mengikuti apa-apa. Kenapa kira-kira mereka punya urapan? Mereka tiru loh, diracik semua sedemikian rupa, dan mereka berusaha berdoa dan kesembuhan. Tapi Tuhan tidak mau memakai seperti itu. Itu firman Tuhan bilang, karena apa? Telah diganti dengan Roh Kudus, sehingga orang tidak sembarang pakai itu. Dan juga itu dipakai untuk menyucikan semua peralatan di rumah Tuhan, di bait Allah waktu itu. Tabur perjanjian diolesi minyak, yang urapan itu semua kudus dan tidak boleh dibawa keluar peralatan itu. Nah, kita juga kalau kita punya peralatan gereja ini buat gereja, nggak boleh bawa keluar. Sebenarnya begitu. Kita mendoakan gereja ini, didoakan, diletakkan atas dari organisasi, didoakan buat pekerjaan Tuhan. Jangan bawa lagi dunia di sini. Apapun yang berbau dunia, saya tidak boleh. Seperti itulah di perjanjian lama, semua diurapi, dipakai peralatan apapun supaya seperti sepele ya. Ini nggak boleh. Semua peralatan di perjanjian lama itu diurapi dan dipakai untuk hanya pekerjaan. Boleh sama bahannya di luar, tapi yang perlu di gereja udah doakan diurapi hanya buat pelayanan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita harus pakai dari luarnya nggak jelas. Dan melayani Tuhan juga sebenarnya kalau boleh please minta urapan Tuhan. Mau melayani Tuhan banyak doa, minta urapan Tuhan, puji-pujian banyak doa, katakan firman Tuhan doa, kalau boleh puasa hari Jumat, seperti itu, untuk mendapatkan pengurapan yang daripada Tuhan. Kita lihat ayat 26 dan 29, pasal 30 tadi, sejenak saudara. Ayat 26, dengan minyak itu engkau harus mengurapi, apa yang pertama? Diminyaki, kemah pertemuan, itu bangunan itu, dan tabut hukum, tabut Allah, ada 2 loh batu hukum Tuhan, meja dengan segala perlengkapannya, meja-meja untuk rumah Tuhan, kandil, itu yang 7 lampu itu, kandil dengan perlengkapannya, mesbah pembakaran, membakar korban-korban hewan. Engkau harus menguduskan semuanya itu sehingga menjadi maha kudus. Bukan hanya kudus, jadi maha kudus. Kenapa? Nggak boleh sembarang. Kalau orang memegangnya dia menjadi kudus. Makanya itu ada di ruang maha kudus, jemaat tidak boleh nyampe. Hanya imam besar yang bisa megang, karena menjadi kudus nanti. Dan kita orang berdosa. Saudara, kita juga harus serahkan diri kita untuk dipakai Tuhan, saudara kekasih, supaya kita menjaga nama daripada rumah Tuhan, wibawa daripada peralatan, dan semua orang-orang yang melayani Tuhan dikhususkan untuk mau melayani Tuhan. Hosea 8 ayat 10, Tuhan Yesus dalam perjanjian lama mengingatkan mereka akan berhenti mengurapi raja. Hosea 8 ayat 10 bagian terakhir mengatakan mereka akan berhenti mengurapi raja. Dan semua kerajaan-kerajaan sekarang apapun agama yang mana yang pakai minyak urapan, kerajaan Inggris, Belanda, dan negara-negara lain. Demikian juga di Yahudi sana imamnya dipilih tidak lagi pakai minyak urapan. Karena apa? Mereka sudah memakai akal untuk memilih, bukan lagi Tuhan yang menunjuk, sehingga tidak boleh berlaku lagi. Nah sekarang minyak apa yang kita mau pakai untuk pelayanan? Bukankah ada firman Tuhan katakan meminyakinya? Boleh nggak meminyaki? Boleh, tapi bukan minyak urapan seperti itu lagi. Dan salah pakai. Markus pasal 6 ayat 13. Markus pasal 6 ayat 13
supaya kita dapat pengetahuan firman Tuhan. Markus pasal 6 ayat 13. Dan mereka mengusir banyak setan, bukannya satu, dan mengoles banyak orang sakit, dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Perjanjian baru bukan minyak urapan ini. Kenapa pada waktu itu belum seperti sekarang kemajuan zaman? Sekarang ini hampir semua penyakit ada obatnya. Pada zaman Tuhan Yesus dan zaman perjanjian lama, memang mereka ada rempah-rempah untuk pengobatan. Tapi pengetahuan manusia masih sangat terbatas. Dan yang paling umum dipakai untuk semua kelas ekonomi, kelas kalangan apapun, selalu ada minyak yang bisa dipakai untuk dioles, untuk mengobati apakah bengkak atau luka atau sakit apapun, minyak. Terus saudara cek di online, ada minyak untuk hilangkan benjol katanya, untuk gondok dioles, untuk nyamuk, ada minyak tawon, ada minyak serai, ada minyak zaitun, ada minyak kayu putih. Dulu belum begitu lengkap, tapi mereka terbiasa pakai minyak. Kita aja dulu waktu anak-anak belum begitu banyak, belum ada sabun mandi wangi, masih sabun batangan, belum ada body lotion. Wah, minyak bahkan itu minyak kelapa. Untuk rambut juga begitu, minyak kelapa. Kalau sakit dulu ada gatal-gatal, bagaimana orang tua ambil daun-daun begini apa mudanya, tempel, non gitu. Nah zamannya para rasul juga seperti itu, hanya minyak. Itu hanya untuk mengolesi, kekuatannya bukan di minyak, tetapi di doa daripada orang yang datang berdoa itu. Berdoa itu nomor satu. Tapi walaupun berdoa, apa yang dipakai obat secara umum pada waktu itu adalah minyak yang pakai. Terus darah gigi tawon. Saudara biarin, hanya berdoa. Saudara biarin, ada minyak kan? Gosok. Kalau udah bentol-bentol, gosok minyak. Begitulah hamba-hamba Tuhan itu. Sambil mereka berdoa supaya tenang, ada tindakan sesuatu. Saudara, mereka mengolesi dengan minyak. Sekali lagi saya bacakan Markus 6 ayat 13 ini berkata demikian. Dan mereka mengusir banyak setan, karena memang setan juga bawa penyakit. Itu belum diusir. Mereka tengking, saudara, hanya dengan doa, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Siapa yang menyembuhkan? Karena ada urapan pada orang yang mengolesi. Jadi bukan minyaknya, Tuhan yang bekerja menyembuhkan, mengusir setan. Kalau sempat saudara bisa dimasukkan setan, berarti roh yang ada sama saudara tidak ada. Yakobus pasal 5 ayat 14. Yakobus pasal 5. Ini tidak ada lagi orang Kristen siar-siaron. Amin. Itu sebenarnya gak boleh loh. Pastor sudah pesta, boleh yang motor, hati-hati suara motornya. Boleh bohong. Pasti bukan Kristen yang sungguh-sungguh. Udah nanti mau punya bilang begini. Ngomong lagi dia, penyamar. Bukan Kristen. Kita hanya mau diisi oleh satu roh. Roh apa namanya? Roh Kudus. Jangan yang lain-lain. Roh nenek moyang itu tak perlu lagi, biarlah mereka beristirahat. Ya, mau pesan-pesan bukan. Mereka udah tempatnya di dunia yang lain. Dan kalau ada datang menyamar, itu bukan orang tua, bukan. Kalau gitu repot kita di sekeliling kita banyak roh-rohnya. Orang tua aku, sini. Wah, jadi kemana mereka? Sikit-sikit. Suamiku ngomong. Wah, hebat kali ya. Langsung usir. Suami bakatnya atau istirahat. Jiwanya bersama Tuhan, rohnya udah. Memang mayat masih di sana. Yang datang ini siapa pula? Jangan percaya. Amin. Kan kita mau ditipu. Kenapa iblis tahu? Ya lah, dari kecil kan kenal kita. Ya kan? Bukankah iblis suka menggoda? Jadi tahu sifat kita. Senyum kita dia tahu, suara kita dia tahu. Karena dia lihat
puluh tahun sama ente-entenya. Kita baru kapan lahir? Umur kita baru berapa? Iblis dari dulu sudah ada. Saudara waktu lahir dia sudah tahu tanggal lahir sekian, bintangnya ini, meramal lah tuh orang. Orangnya ini nanti pada gini dia akan begini. Iblis tahu. Makanya jangan cari ramal-ramal, nanti saudara pusing. Amin. Pusing. Kita hanya datang sama Tuhan, saudara. Yakobus pasal 5 ayat 14. Ini juga kisah pengalaman hamba-hamba Tuhan yang melayani saudara. Kitab Yakobus pasal 5 ayat 14. Perhatikan Alkitab saudara. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, perhatikan jemaat ya. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Pada waktu itu penatua jemaat dalam arti adalah para gembala-gembala jemaat di daerah itu, supaya mereka mendoakan dia karena serius sakitnya. Sampai dipanggil para gembala-gembala itu, supaya mereka mendoakan dia serta memolesnya dengan minyak. Ini bukan minyak urapan ya, minyak umum, dalam nama Tuhan. Tapi saudara hati-hati, ada penyakit karena kita melakukan pelanggaran dosa. Saudara jangan pikir bahwa biasa-biasa, sakit ini biasa. Udah, dari dulu Tuhan kadang-kadang kasih penyakit loh untuk ingatkan orang. Ya, mau kecil, mau berat, mau terus sampai uang kita habis, kita perlu bertanya kepada Tuhan. Itu sebabnya ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosa. Kenapa? Udah dipanggil gembala-gembala itu, terus ada kalimat. Karena di ayat 15 dikatakan, jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Rupanya pada saat itu mereka mengira bahwa sakit yang seserius itu sampai harus dipanggil tua-tua ada kesalahannya. Ya, sehingga dikatakan demikian, panggil dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Betapa hebatnya kuasa doa para penatua ini. Panggil, karena sakit itu akan mendatangkan maut. Dan biasanya hamba Tuhan itu tidak mau bilang, kau gak akan ini ya, enggak. Nanti Roh Kudus yang berbicara kepada orang itu. Itu sebabnya dalam penulisan ini dikatakan jika. Jadi gembala itu tidak mau menunduk. Jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Karena datang para penatua. Tuhan ampuni anak Tuhan ini, dia sakit. Urapi melalui minyak ini, sembuhkanlah. Kalau dikatakan ampuni, apa yang engkau ikat di dunia terikat di surga, apa yang kau lepaskan, lepaslah dia dari ikatan dosa itu. Dikatakan dosanya diampuni. Itu sebabnya ayat ke-16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kalau saudara tidak sembuh-sembuh, pengakuan dosa, ya, minta maaf sama orang lain. Kalau kita merasa bersalah, satu kali orang tua, Bapak Gembala, Bapak almarhum, ketika dia sakit parah, dia langsung bilang sama anaknya semua, maafkan Bapak Ibu, berserahkan Bapak, berserahkan kalian ada sama Bapak. Kami semua pun bilang begitu, supaya siap dia berangkat. Jangan sampai kita udah parah-parah, tak ada pengakuan dosa. Itu sebabnya saya di gereja kita tidak ada dua pengakuan dosa. Kalau di gereja yang sangat teratur itu ada dua pengakuan dosa. Ada
Kedua, ada juga khusus membaca 10 Taurat. Ada pengakuan iman rasuli, ada 2 Bapa kami. Jangan kira karena di gereja kita tidak begitu liturgis, menjadi semena-mena. Jadi saling mengampuni, mendatangkan kesembuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Jangan gengsi. Mungkin ada yang mengikat kita saudara, termasuk puasa-puasa kegelapan. Saya tuntaskan ayat ini, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, tentu serius ya, yang serius saja, bela ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta memolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Waktu di Meljen, maafkan saya, ada perintisan pertama di sebelah depan gereja rumah jemaat keluarga Sibuya. Di bagian belakang gereja keluarga Sipolan jemaat. Ini cerita dulu ya berdosa dia. Adalah seorang remaja, maafkan saya sebutkan namanya. Tapi sekarang sudah tidak ada, dia ada di. Dia datang ke pastori. Apa? Nangis, dia nangisnya. Kenapa? Ya lalu badanku semua gatal, semua tinggi-tinggi. Dia pakai celana panjang. Aku udah sekian hari nggak kerja. Kenapa? Ini yang malu aku. Masa aku terus pakai celana panjang, biasa aku pakai rok. Ini gatal semua. Nangis dia tuh. Kenapa nangis? Bentar, kita doakan. Ini hanya cerita ya, bukan ngomong apa-apa. Apa dia bilang? Aku pernah janji sama Tuhan, aku akan kasih milik Tuhan, tapi aku bohong, nggak aku kasih. Ini soal kesaksian. Jadi dia sendiri yang merasa sakit itu karena dia bernasar, karena dia ingkar janji. Bapak Gembala tidak pernah ajarkan bahwa itu dipaksa ya. Biarlah Tuhan yang bekerja kepada jemaat. Dia mendoakan aku, biar aku enak bekerja. Ya udah, Bapak Gembala pun cepatlah pergi ke gereja karena berdempet pastor itu. Masih triplex, ya darurat lah. Berlutut beberapa menit, ambil minyak goreng biasa yang baru. Tumpang tangan doa. Bilang sama dia, dong, maafkan Bung ya, pegang kakinya ya. Dalam nama Yesus. Hari Minggu dulu kebaktian dia cerita, sudah sehat. Udah pakai baju biasa gimana? Bersih. Minyak biasa. Tidak perlu lagi minyak yang lain. Amin. Roh Kudus yang mengurapi kita. Minta sama Roh Kudus itu untuk membawa kabar baik selalu. Saudara akan makin dipakai oleh Tuhan. Seperti Daud dipakai Tuhan, di sini diurapi, dipakai Tuhan. Saudara akan makin dipakai Tuhan. Makin naik dan menaik, bukan turun lagi. Harus saudara berlutut, saudara sejenak, sebentar aja. Minta minyak urapanku. Saudara akan menjadi lebih tenang hidup saudara dengan minyak urapan dari Tuhan. Pastikan saudara ada hati memang rindu diurapi.
kuasa Tuhan untuk menjawab. Jangan takut meminta. Jangan takut meminta. Jangan takut meminta, minta. Dianggap dan dipandang. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, berikan ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena Biarlah Tuhan
Dia memberi Tuhan dengan benar-benar Tuhan. Dan apa yang Tuhan kami inginkan Tuhan dalam hati kami untuk memberi ya Allahku. Biar kelihatan pembangunan itu kami kelihatan indah di mata-Mu apa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan. Lepas keluarga Bapak yang di tempat ini, Bapak keluarga demi keluarga Tuhan memberkati. Anak cucu Tuhan memberkati Bapak di dalam jemaat ini, Bapak yang baik. Berikan kesehatan Tuhan Yesus. Bapak yang baik, jangan juga berdoa Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan Yesus. Tuhan kuatkan Bapak Gembala kami ini, Bapak yang baik. Berikan kesehatan yang paling punya Tuhan. Karena masih banyak Tuhan jemaat eklesia Tuhan benar-benar belum siap untuk mengiringi Engkau Tuhan. Masih banyak pergumulan Bapak Gembala kami ini Tuhan untuk mengembalakan kami umatnya Tuhan jemaat eklesia. Bapak yang baik, mari Bapak Engkau berkati Bapak Gembala kami ini Tuhan. Cukupkan Tuhan segala kebutuhan Bapak Gembala kami. Cukupkan Tuhan segala keperluan Bapak Gembala kami dan semua Tuhan. Seisi rumah, seisi Bapak yang baik, Pastor Tuhan memberkati Ibu Gembala kami, anak-anaknya Tuhan, cucunya Tuhan, yang jauh dari mereka Tuhan, anak-anaknya Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak yang baik. Biarlah Tuhan esok hari Tuhan Engkau berikan kami kesempatan Tuhan untuk datang kembali memuji dan menyembah Engkau Tuhan dalam doa semua malam ini Bapak. Dan kami tetap Bapak undang Roh Kudus mengurapi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ampuni dosa kami Tuhan, ampuni kesalahan kami Tuhan. Sengaja tidak sengaja kami berbuat. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus dalam kami hidup. Haleluya. Amin. Baik, silakan. Sebagai info, kalau misalnya teman-teman kita yang tidak bisa memberi kalau disebut ya misalnya, misalkan, jadi memang yang berkontribusi seperti itu karena apa disebut? Misalnya ya, jangan sekedar hanya ditempel namanya sebenarnya tidak hanya sekedar himbauan. Apa adanya karena tidak ada pasalnya harus semua beda juga. Dulu kalau ingat dulu ya baru-baru kita ada di tempat ini
Yang dua itu paling laket ya, kalau ingat ya. Tapi galau banyak, di belakang itu bumi banyak. Kalau seperti itu, dari pastor.